Bagaimana kita caranya menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, melakukan amalan-amalan yang lain. Nek nggak berilmu ya ndak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dalam hal ini, sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Mu'adz itu mengatakan, mencari ilmu adalah perjuangan yang pahalanya seperti pahala jihad. Dan mengajarkannya kepada orang lain itu berpahala sedekah. Coba, betapa hebatnya orang yang mencari ilmu. Disamakan pahalanya dengan pahala jihad. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kita semuanya tahu yang namanya jihad di jalan Allah itu jelas pahalanya luar biasa. Ini orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu itu ya pahalanya sama dengan pahala orang-orang yang melakukan jihad. Dan mengajarkannya pada orang lain, nularkannya pada orang lain. Ini juga mempunyai pahala yang sama dengan pahala sedekah. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam dunia kerja, kantor misalnya, kadang-kadang antara satu tim kerja kita banyak juga yang suka menutup-nutupi apa yang sebetulnya dia bisa lakukan. Kadang ditanya aja nggak mau. Ya ada modal orang-orang yang seperti ini. Ya mungkin yang tidak menyadari akan manfaat atau akan pahala daripada hal yang seperti ini. Ya enggak apa-apa. Tapi bagi kita atau orang-orang yang tadinya belum tahu, insya Allah kalau sering membaca, sering belajar, atau sedikitnya sering mendengarkan ceramah-ceramah agama, insya Allah akan menyadari bahwa yang dilakukan tidak mau menularkan ilmunya pada orang lain itu salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Karena kalau orang yang belum mengerti, belum sadar, dia akan merasa bahwa memberikan sesuatu pengalaman pada temannya, pada orang lain, itu menganggapnya adalah saingan. Salah besar. Justru kalau kita bekerja dalam satu tim, misalnya, kita saling sharing, saling bagi pengetahuan, saling bagi kemampuan.
justru kerja kita itu akan semakin ringan. Karena timnya kita sudah pada tahu apa yang harus dilakukan masing-masing. Kalau kita pelit dalam hal-hal seperti ini, ya justru malah kebalikannya, kita akan selalu terbebani. Bahkan semakin berat. Wong apa-apa akhirnya digarap dewe. Tidak ada orang lain yang bisa bantu. Coba kalau kita memberikan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang lain dengan kemampuan dari diri kita. Diajarilah. Mereka mau. Kan cuma manfaatnya buat kita bersama. Di dalam satu tim tersebut. Kerjaan menjadi ringan. Suatu saat mungkin ada salah satu tim yang sedang sakit, tidak bisa masuk kerja. Orang lain bisa menggantikan. Coba kalau ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang seharusnya bisa menggantikan. Akhirnya berhenti. Dia bisa jalan lagi. Harus menunggu lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini akan buang-buang waktu. Akan membuang-buang kesempatan. Yang harusnya manfaatnya akan segera kita peroleh. Tapi akhirnya menunda-nunda manfaat yang semestinya kita peroleh. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Itu contoh kecil. Artinya kalau dalam lingkup tim kerja atau kerja tim. Kalau kita lebih luas lagi di masyarakat. Di masyarakat kita. Di lingkungan yang lebih luas lagi. Padahal selama ini kita sudah mengerti, sudah menuntut berbagai macam ilmu pengetahuan. Ada orang lain yang sebetulnya sedang kesulitan atau ada satu urusan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang mampu menyelesaikan adalah orang tersebut yang berilmu. Dia tidak mau untuk cawe-cawe, untuk memberikan solusi. Maka orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang berilmu yang seperti inilah, yang nantinya akan dimurkai oleh Tuhannya di akhirat kelak. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau menyampaikan, Man alima ilman fakatamahul jamahullahu yaumal qiyamah bilijamim minan nar. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu, kemudian menyembunyikannya atau tidak suka mengajarkannya pada orang lain, maka Allah akan membungkam mulutnya dengan api neraka. Dalam arti yang lain, ada yang menyampaikan Allah akan mengekang dirinya dengan kekang api neraka. Kalau orang ngerti soal ancaman ini, maka insya Allah orang itu tidak mungkin akan pelit dengan ilmunya untuk menularkan kebaikan pada orang lain. Karena menularkan kebaikan itu ya namanya ilmu. Bukan ilmu itu berarti harus seperti ilmu yang jelas-jelas ilmu. Itu yang harus keluar, dia tidak harus seperti itu. Apapun bentuknya. Apakah kebaikan, apakah ilmu yang lain.
Kalau kita mau menularkan kepada orang lain, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu artinya sama saja dengan kita memberi manfaat pada orang lain untuk pahalanya diri kita sendiri. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Beda dengan sedekah biasa. Sedekah biasa itu kalau kita memberikan sesuatu, ya udah, itu dapat pahalanya dari situ. Selesai. Sebanyaknya sedekahnya berapa, ya itulah dapat pahalanya. Yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Atau yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Beda dengan ilmu yang manfaat. Tidak hanya saat itu saja, terus. Bahkan sampai dia meninggal dunia. Terus mengalir pahalanya. Untuk bekal kita di akhirat kelak. Semakin orang banyak mengamalkan ilmunya tadi, nasihatnya tadi, mungkin ditularkan lagi sama orang lain, semakin banyak terus. Pahala yang kita dapatkan, dia menularkan pertama kali, terus akan mengalir terus dari berbagai macam orang banyak. Ini satu kebaikan Tuhannya pada kita. Bagaimana bahwa orang itu akan menjadi bagus, menjadi baik hidupnya kalau orang itu berilmu. Dan ilmu itu tidak bisa didapat sekedar kita belajar sendiri saja. Belum tentu. Maka perlu orang-orang lain yang memberikan petunjuk, memberikan petua, memberikan nasihat pada orang tersebut. Sehingga orang itu bisa melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Nah, orang-orang yang mengajari inilah yang artinya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Walaupun bukan dengan hartanya, tapi manfaat dengan ilmunya. Banyak para ulama-ulama besar yang telah banyak menulis kitab-kitab. Banyak para orang-orang ilmuwan yang telah menulis banyak sekali makalah-makalah yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Maka orang-orang yang seperti inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sangat mulia di sisinya. Arti mulia di sini adalah karena mampu memanfaatkan keilmuannya, mampu memanfaatkan keilmuannya tadi kepada orang-orang lain dengan baik itu dalam ucapan, perbuatan maupun dengan tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain, yang bisa diajarkan oleh orang lain kepada orang lain berikutnya. Ini yang namanya ilmu yang manfaat. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan agama. Ilmu yang manfaat ini pun jelas-jelas pahalanya sudah tadi kami sampaikan berulang-ulang kali. Akan selalu mengalir sampai pun dia meninggal. Sampai dengan ilmu itu masih dimanfaatkan oleh orang lain. Maka pahala juga akan selalu mengalir pada dirinya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.